Itu dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Lex Spesialis. Selanjutnya digabungkan dengan pasal 160 itu Undang-Undang Generalis, Undang-Undang Umum. Maka kami berpendapat, saya berpendapat di sini. Ini pendapat saya dan analisa saya. Putusan hakim tunggal ini sesat. Pra peradilan Habib Rizik ditolak. Pengacara, putusan hakim menyesatkan. Tunggu balasan dari Allah. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kala cuma dengan bahasa tubuh dengan satu isyarat mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya, sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang ada oposisi kan. Jadi pengertian-pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan karena menggabungkan antara lex spesialis dengan generalis. Jadi undang-undang khusus dimasukkan, diadopsi kepada undang-undang umum. Itu dilarang oleh asas sejak zaman dahulu. Jadi tidak bisa peristiwa di dalam pidana khusus dimasukkan dalam pidana umum pasal 160 sehingga orang itu bisa ditahan. Pasal 160 KUHP, ya, tentang kerumunannya pasal 93 Undang-Undang Karantina. Nah, menurut teori hukum selama ini, apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana kepada seorang, maka diambil antara delik umum dan delik khusus. Maka yang diambil delik khusus. Habib Rizik kembali 10 November. Hari Pahlawan. Itu Hari Pahlawan. Ya. Nah, tapi yang dihadapi Habib Rizik ini kan keterlaluan. Kalau menurut saya nggak manusiawi lah. Seseorang yang 3,5 tahun mau balik nggak bisa balik, begitu nginjek tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus balehonya aja nggak boleh itu. Jadi kaitannya apa tadi? Antara the leader atau the assistant? Itu boleh kita ngomong pada saat kemarin. Iya. The leader atau the assistant. Iya. Tapi kalau sekarang ini mesti dream team. Pak Jokowi harus membangun dream team baru. Kalau dream team baru, saya berkeyakinan kalau menterinya bukan penjilat, dia berani ngomong. Ke situ dong. Kalau menterinya bukan penjilat, dia akan berani ngomong. Dia akan berani bilang, Pak, jangan gini Pak, ini bahaya. Dan itu ada banyak orang-orang, kelihatan lah, yang berani ngomong begitu. Jadi jangan takut lagi, Bapak ini penguasa. Pra peradilan Habib Rizik ditolak. Pengacara, putusan hakim menyesatkan. Tunggu balasan dari Allah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan gugatan pra peradilan Habib Rizik Syihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Pengacara Habib Rizik, Alamsyah Hanafiyah, menyebutkan putusan hakim menyesatkan. Putusan hakim ini, pendapat saya, menyesatkan karena sudah mengubah asas hukum dari asas hukum lex spesialis digabungkan dengan asas hukum generalis. Asas hukum umum ini sebenarnya diharamkan oleh ketentuan undang-undang, kata Alamsyah sesuai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Selasa 12 Januari 2021. Bahwa dia tidak boleh dicampur. Jadi kalau ada khusus hukum generalis KUHP, jadi ada lagi hukum spesialis, undang-undang karantina yang dipakai, bukan dua-duanya digabung. Itu sesat, itu tambahnya.
Alamsyah kemudian menyatakan berencana menggugat judicial review ke MK terkait proses sidang pra-peradilan. Dia menilai pra-peradilan seharusnya tidak diputus oleh hakim tunggal, melainkan majelis hakim yang ada hakim anggotanya. Nanti rencana saya mau mengajukan judicial review tentang kami mengadili pra-peradilan, yaitu hakim tunggal. Hakim tunggal ini kan semau-maunya dia saja, itu tidak ada teman, maka pendapat para ahli sampingan saja sebutnya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik Syihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Artinya, status tersangka Habib Rizik tetap sah. Dalam pertimbangan, hakim menilai rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi terkait kerumunan di rumah Habib Rizik Syihab di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat adalah sah. Hakim juga menyebut penyidik sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sesuai aturan. Menimbang bahwa dari alat bukti, saksi, dan para ahli serta barang bukti di atas, maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah, kata hakim. Habib Rizik dalam petitum gugatan pra-peradilannya meminta SP Sidik garing 4604/11/2020 di Treskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 4735 garing 12/2020 di Treskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun itu hanyalah keputusan di dunia, dan itu adalah hukum yang ditetapkan manusia. Hukum Allah akan lebih berat bagi siapa-siapa saja yang zalim terhadap waliullah. Habib Rizik Syihab sepertinya dizalimi dalam kasus ini. Namun bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Itu dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan baik spesialis. Selanjutnya digabungkan dengan pasal 160 itu undang-undang generalis, undang umum. Maka kami berpendapat, saya berpendapat di sini. Ini pendapat saya dan analisa saya. Putusan hakim tunggal ini sesat. Pra-peradilan Habib Rizik ditolak. Pengacara, putusan hakim menyesatkan. Tunggu balasan dari Allah. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu, maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kala cuma dengan bahasa tubuh dengan satu isyarat mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya, sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang nggak ada oposisi kan. Jadi pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan karena menggabungkan antara lex spesialis dengan perkara generalis. Jadi undang-undang khusus dimasukkan diadopsi kepada undang-undang umum. Itu dilarang oleh asas sejak zaman dahulu. Jadi tidak bisa peristiwa di dalam pidana khusus dimasukkan dalam pidana umum pasal 160 sehingga orang itu bisa ditahan. Pasal 160 KUHP, ya, tentang kerumunan itu pasal 93 undang-undang karantina. Nah, menurut teori hukum selama ini, apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana kepada seorang, maka diambil antara delik umum dan delik khusus. Maka yang diambil delik khusus. Habib Rizik kembali 10 November. Hari Itu Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya. Nah, tapi yang dihadapi Habib Rizik ini kan keterlaluan. Kalau menurut saya nggak manusiawi lah. Seseorang yang 3,5 tahun mau balik nggak bisa balik, begitu nginjek tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus
balehonya aja nggak boleh itu. Jadi kaitannya apa tadi antara the leader atau the assistant? Itu boleh kita ngomong pada saat kemarin, Iya. the leader atau the assistant. Iya. Tapi kalau sekarang ini mesti dream team. Pak Jokowi harus membangun dream team baru. Kalau dream team baru, saya berkeyakinan kalau menterinya bukan penjilat, dia berani ngomong. Ke situ dong. Kalau menterinya bukan penjilat, dia akan berani ngomong. Dia akan berani bilang, Pak, jangan gini Pak, ini bahaya. Dan itu ada banyak orang-orang, kelihatan lah, yang berani ngomong begitu. Jadi jangan takut lagi, Bapak ini penguasa.